Ya contohnya saya siapa sih, batu dan pohon. Nah gitu. itu dah saya mau tanya Mbak Nes siapa sih kenalannya di Kemenkeu kok bisa Nggak dapat LPDP? tahu, nggak kenal. Beneran. Halo Sobat Super, Halo. kembali lagi ini di sesi 2. Kalau kemarin itu ngomongin soal proses perkuliahannya, bedanya segala macem. Kalau ini sekarang lebih spesifik lagi ngomongin beasiswa. Karena terus terang aja oke lah, kita semua punya cita-cita mungkin pingin kuliah di luar negeri lah dalam hal ini ya, karena si Mbak Nais ini kan kuliahnya di luar negeri. Tapi kan masalahnya tidak semua orang punya kemampuan finansial untuk itu, maka solusinya adalah beasiswa. Nah sekarang kita mau ngomongin sedikit tentang beasiswa. Mbak Nes, beasiswa apa dulu? Saya LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Oke. Nah LPDP ini kan sudah jelas ya beasiswa pemerintah. Selain LPDP, ada nggak beasiswa lain dari pemerintah ini, yang dari pemerintahnya? Kalau dulu dosen-dosen itu di Dikti ya, dari beasiswa Dikti. Tapi Dikti sekarang udah masuk di LPDP. Lalu Kementerian Agama juga ada beasiswanya. Oh, Kementerian Agama. Iya. Lalu Kemenpan RB, Kemensetnek itu ada, tapi sekarang udah digabung sama LPDP karena pemerintah sekarang udah satu pintu sepertinya. Oh, berarti sekarang yang dari pemerintah cuma satu aja, LPDP aja. Pengelola Dana Pendidikan soalnya. Nah sekarang beasiswa itu kan banyak, ada yang dari luar negeri, ada Manbusyo kalau saya dengar dulu yang dari Jepang. Itu Manbusyo itu beasiswa pemerintah Jepang dan sebagainya. Nah terus kenapa kok milihnya LPDP? Kenapa nggak milih beasiswa dari luar negeri? Kan misalnya dolar gitu kan lebih banyak dapat, apa gitu, apa gimana gitu? Karena konsep saya kalau saya dibiayain sama negara ya gengsi saya pergi ke luar negeri kuliah di tempat tujuan itu ya tetap tinggi gitu loh. Tetap tinggi. Jadi ibaratnya kayak yang nggak kita tuh kuliah bukan karena dibiayain oleh pemerintah mereka. Oh gitu. Jadi seperti apa ya? Seperti ibaratnya kayak kita ini orang terpilih loh dari Indonesia gitu. Kamu mendapatkan mahasiswa yang terpilih dari Indonesia. Kamu bisa ngasih apa ke kami gitu. Nah kalau beasiswa dari luar negeri kan berarti ya saya tidak mendiskreditkan ya beasiswa dari luar negeri daerah tujuan gitu. Memang dananya juga gede-gede banget dan juga peluangnya juga besar banget ya setelah lulus gitu. Tapi kayak gimana ya, kayak dibayarin sama negara yang bersangkutan kayak kita berutang budi gitu. Utang budi gitu. Meskipun sebenarnya nggak seperti itu konsep dari mereka memberikan beasiswa, tapi tetap aja kita tuh jadi agennya mereka kan jadinya gitu. Oh iya juga sih. Jadi apalagi saya ASN ya, jadi mikirnya saya ASN, saya mengabdi pada negara dengan skill dan kompetensi yang saya miliki. Sekarang negara bayarin saya kuliah dong gitu. Toh juga saya balik lagi nanti ke negara gitu. Biar sekalian ya. Biar sekalian. Dan LPDP itu memang bergengsi ya, dan beberapa sensei di kampus sana tuh udah pada tahu kamu anak beasiswa LPDP ya. Saya yakin lah mereka akan mensupport kamu. Jadi mereka tuh kayak bertanggung jawab. Ntar lu. Bergengsi, bertanggung jawab itu kok seolah-olah yang lain itu kayak nggak bertanggung jawab. Nah gitu. kalau Manbusyo ya contohnya gitu, ada beberapa kasus yang akhirnya sensei tuh ya ini kan beasiswa dari kementerian kami gitu. Terus? Jadi ya dikerja rodikan anak-anak gitu. Oh ada kayak gitu ya? Ya. Tapi Naesang tuh dikirim sama pemerintahnya loh gitu. Kita harus bertanggung jawab menjaga dia dengan baik karena ini terkait dengan hubungan baik antara Jepang dan Indonesia gitu. Oh gitu. Oh saya nggak kepikiran sampai ke situ loh. Nah kemudian itu soal beasiswa LPDP, gengsinya, peluangnya. Terus ini dapat beasiswa LPDP susah apa enggak sih? Sebenarnya ini saya percobaan pertama langsung dapat. Percobaan pertama langsung dapat. Iya. Nggak pernah gagal berarti? Belum pernah gagal. Belum. Wih gila. Saya jadi pas jalan ngelamar LPDP itu jalan juga ngelamar AS, Australian Award Scholarship. Karena kan ada dua kampus ya, yang tujuan saya yang pertama itu di Monash University di Australia, terus satunya ini di Jepang di Hiroshima University. Terus teliti ternyata ya seperti itu ya konsepnya yang saya miliki. Akhirnya waktu wawancara panggilan itu tuh minggunya nggak beda jauh dengan LPDP gitu. Akhirnya memilih LPDP untuk datang wawancara, fokus group discussion dan lain sebagainya. Baru saya tahu. Terus ini pertanyaannya dijawab. Jadi susah apa enggak? Kalau menurut Mbak Nais kan enggak susah karena enggak susah. Kalau karena kita pertama udah dapat. Tapi ini
susah apa enggak itu dalam artian gini loh. Kan kita nggak hanya menilai oh baru sekali nyoba langsung dapat. Sebelumnya itu loh persiapannya kayak ya gimana, itu, usahanya darah dan gimana. air mata. Lebay sih sebenarnya. Jadi pada saat saya mendaftar beasiswa itu, sebelum mendaftar itu saya harus menyiapkan portofolio yang cantik ya, yang laku di pasaran gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya yang misalnya dimasukkan? saya gambate banget, semangat banget buat nambah hasil penelitian ya, lakukan penelitian, terus coba publikasi dulu. Oh, itu membantu ya Iya. penelitian itu? Ikut conference, jadi kelihatan kita tuh analytical thinking kita tuh kelihatan dari conference itu kita rajin mempresentasikan hasil penelitian kita gitu ya, modal duluan lah gitu. Terus juga bahasa ya, terkait dengan bahasa saya modal duluan untuk les bahasa Jepang, kemudian juga karena pakai IELTS biasanya pakai TOEFL, kan itu beda banget formatnya. Dan di beda. kampus tempat saya mengabdi menjadi ASN itu nggak ada IELTS. Akhirnya saya pergi ke Denpasar bolak-balik itu tiap hari untuk les IELTS, satu kali les IELTS. Itu lumayan banget. Jadi pulang kerja Singaraja Denpasar. Aduh. Pulang kerja jam 4, itu kursus IELTS-nya jam 7. Itu kejar-kejaran udah ke Denpasar. Setelah kursus IELTS selesai jam 9, kejar-kejaran balik lagi. Jadi tengah malam mungkin sekitar jam 1 saya baru nyampe. Besok paginya saya udah ngajar lagi. Ya. Gila. Gitu. Jadi benar-benar darah dan air mata kalau diingat-ingat. Nah ini makanya saya nanya, soalnya tadi ketika ngomong wah saya ngelamar sekali langsung dapat, kesannya loh kok gampang. Karena ya memang ngelamar itu tuh memang harus siap dulu. Kalau ngelamarnya betul hanya banget. dengan udahlah ini aja CV-nya, coba-coba berhadiah gitu, nggak bisa, sayang banget kesempatannya gitu. Jadi itu ya guys, Totalitas tanpa batas. kadang-kadang orang tuh kan ngelihat wah dia baru gini langsung dapat berarti gampang. Tapi orang nggak ngelihat apa yang dipersiapkan dari sebelumnya. Itu ada nggak kira-kira sampai setahun sebelum itu sudah mulai mempersiapkan? Kalau dari segi portofolio yang saya persiapkan ya terkait dengan penelitian dan lain sebagainya, itu sudah dari bahkan dari 3 tahun sebelumnya gitu. Karena emang visioner banget mikirnya. Iya, visioner lagi keluar. Harus kuliah mau nggak mau harus kuliah, apapun yang terjadi aku mau kuliah gitu. Karena ini berarti ya motivasi untuk dapat beasiswa itu besar sekali, karena pertama harus kuliah, yang kedua di luar negeri, dan ketiga PNS dengan jabatan rendah seperti ini mau pakai apa bayarnya gitu. Oke, berarti jangan-jangan yang ketiga ini motivasi terbesar ini, karena nggak punya uang untuk bayar sendiri, harus beasiswa. Kalau kuliah di Indonesia masih bisa gitu bisa, loh ya. Tapi kalau kuliah di luar negeri gila aja, udah nggak mampu. Pernah nggak iseng-iseng misalnya ngitung-ngitung itu gambaran kasar kira-kira dari awal sampai tamat itu termasuk biaya hidup itu berapa kira-kira habis? Untuk kuliah S3 di Jepang ya, saya selama 3,5 tahun itu lebih dari 1 M kali ya. Lebih dari 1 M? Ya, jadi bagi yang punya tanah banyak dan tanahnya laku dijual, kalau mau kuliah tanpa beasiswa nggak perlu berdarah dan air mata ya monggo. Gila, lebih dari 1 M. Iya. Jadi itu sudah termasuk ininya, biaya SPP-nya lah, apa sih istilahnya? Iya, udah termasuk biaya SPP. Wih gila, 1 M. Jadi nah ini pertanyaan yang agak sensitif ini saya mau tanyakan. Saya pernah dengar ada salah seorang inilah ngomong dia nggak mau nyari beasiswa karena menurut dia tuh cuma orang-orang tertentu aja yang bisa dapat beasiswa, kayak intinya kayak kolusi gitulah, mungkin punya kenalan atau saudaranya nepotisme. Sorry. Nepotisme. Itu beneran nggak sih? Ya contohnya saya siapa sih, batu dan pohon. Nah gitu. Itu dah saya mau tanya Mbak Nes, siapa sih kenalannya di Kemenkeu kok bisa dapat LPDP? Nggak kenal. Beneran. Saya siapa sih, lahir di Singaraja, besar di Singaraja, kuliah di Jogja. Pergaulan saya adalah pergaulan batu dan pohon yang tidak ya siapa saya gitu. Berarti nggak ada itu ya? Saya meyakinkan diri tidak ada, karena di LPDP itu nggak dilihat dari kaya miskin, tapi dilihat dari portofolio. Iya. Jadi pas wawancara pun ditanya, kamu mau jadi apa? Kamu mau berdedikasi apa buat negara? Tapi nggak dijawab itu kan, kamu mau jadi apa? Saya mau tetap jadi batu dan pohon, nggak mungkin. Enggak. Kamu mau berdedikasi apa buat negara? Apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Itu kan semua bisa dijawab lewat portofolio kan. Kalau misalnya nggak punya pengalaman apapun, apa yang mau dijawab gitu loh? Gimana orang bisa percaya memberikan uang sampai 1 M lebih gitu untuk kuliah gitu? Apalagi itu yang wawancara itu profesor universitas terkenal di Indonesia, ada UGM, UI, terus ITB, IPB,
ITS tergantung dengan bidang yang mau dituju gitu. Setelah itu kita juga ada wawancara kebangsaan, jadi tentang bagaimana isu-isu yang ada di Indonesia kita bahas, kayak focus group discussion gitu, leadership group discussion. Terus udah gitu juga kita nulis essay tiba-tiba di hari itu juga gitu dalam bahasa Inggris gitu. Langsung di hari itu juga harus selesai hari harus itu selesai. juga. Jadi kegiatannya benar-benar padat, singkat dan jelas dari pagi sampai malam gitu. Jadi gitu loh guys, nggak gampang tapi nggak juga mustahil ya. Ya, dilihat inilah ketahanan diri kita, resiliensi kita di waktu yang sesingkat itu untuk menyelesaikan tugas yang banyak. Lagi nggak kenal siapa-siapa waktu wawancara. Jangan berkecil hati mungkin yang merasa, wih saya nggak ada kenalan menteri, saya nggak kenal sama gubernur A. Tetap ini Mbak Nice buktinya nggak ada apa sih istilahnya, nggak ada link kesana kemari, mengandalkan kemampuan sendiri bisa dapet. Nah itu tadi tentang gosip itu ya sudah dibantah. Iya. Nah terus apa lagi? LPDP ini kan Mbak Nice bilang sangat bergengsi. Itu yang ditanggung apa aja sih? Soalnya kan biaya hidup sehari-hari di Jepang itu kan gila mahal banget. Kalau cuma dibayarin beasiswa SPP aja ya makannya apa? Jadi LPDP yang angkatan saya ya, beasiswa regulernya gitu. Jadi LPDP itu banyak tuh jenis beasiswanya, ada beasiswa reguler, ada beasiswa budi ya, yang sekarang ini beasiswa untuk dosen Indonesia, lalu ada beasiswa presiden ya, ada macam-macam gitu. Saya beasiswa reguler. Nah reguler itu kalau zaman dulu tanggungannya banyak, tapi sekarang sudah semakin karena banyaknya peminat, jadi supaya peminatnya bisa banyak yang diserap, akhirnya dipersempit gitu. Bukan jumlahnya dikurangi, tapi kayak privilege-nya gitu. Kayak misalnya bawa keluarga. Kalau zaman dulu saya kapanpun bawa keluarga boleh gitu loh. Tapi kalau zaman sekarang harus ada 1 tahun kuliah dulu tanpa keluarga, baru setelah itu boleh bawa keluarga. Oh harus ada setahun. Ya, dan juga privilege-nya dulu kita mau conference kemanapun dibayarin. Kalau sekarang harus conference yang berskopus kayak berskopus. Gitu. Ya, jadi semakin banyak. Skopus itu apa? Skopus itu kayak apa ya? Jejaring big data untuk penelitian-penelitian yang terpublikasi. Gitu. Oke. Jadi benar-benar ya zaman dulu ya saya privilege-nya banyak sekali ya, dari tuition fee, admission fee, visa, terus ngurus visanya dibayarin. Terus, visa dibayarin masa? Tiket bolak-balik, tiket pulang penelitian, duit penelitian, terus udah gitu asuransi, udah gitu uang buku setiap tahun dapet. Gila. Udah gitu apa lagi ya? Ya itu sih banyak banget pokoknya. Pantesan sampai 1M lebih ya. Semuanya. Uang buku aja dapet. Uang buku dapet. Terus ini tadi bilang nyebut soal bawa keluarga. Lah, kalau bawa keluarga terus keluarganya dikasih makan apa dong di sana? Dikasih sama LPDP. Dikasih juga? Iya, family allowance. Family allowance. Tapi sekarang ada syaratnya. Apa syaratnya? Untuk S3 aja yang boleh, plus yang udah setahun di sana gitu. Jadi kalau zaman saya begitu berangkat pun yang penting udah selesai semua berkas itu bisa ngajak keluarga gitu. Gila, sampai keluarga juga. Ada gini nggak kayak maksimal berapa bawa keluarga gitu? Maksimal itu 2 orang dibayarin sama negara. Iya. Wih gila, terima kasih Indonesia dong. Iya, Indonesia itu oke banget ya. Maksudnya bukan karena saya PNS ya atau ASN gitu dan saya dibayarin LPDP, tapi emang nyata kok kerasa ininya, sumbangsinya. Wih, berarti kan karena dibayarin. Ya maksudnya nyata sumbangsinya, saya bayar pajak sebagai PNS gitu ya. Ternyata pajaknya balik lagi ke saya kan jadinya oh, gitu. Iya benar. Kelihatan. Cocok. Tapi emang beasiswa itu hanya untuk orang-orang yang berusaha dan berkomitmen gitu, nggak bisa yang nggak bisa yang coba-coba berhadiah ya, kaum rebahan pengen dong dibiayain sama negara, dia aja dibiayain, masa aku nggak dibiayain, nggak bisa kayak iya benar-benar. Gila, sampai 3 tahun sebelumnya itu sudah ada visi ke depannya. Waduh, benar-benar. Nah, ada lagi nggak yang mau disampaikan terkait beasiswa? Kalau yang tertarik untuk kuliah, dicoba aja, banyak ada peluang gitu, jadi nanti akan ketemu dengan jodohnya. Nice. Jodoh apa ini maksudnya? Jodoh beasiswa. Oh, jodoh beasiswa. Iya, kira kuliah ke luar negeri terus di sana ketemu jodoh, pulang-pulang kawin gitu. Nah, jodoh beasiswa, karena kan ada yang dibilang beasiswa itu jodoh-jodohan juga gitu. Saya iya? jodohnya nggak di LPDP, tapi saya jodohnya di AS atau di Aminef, nah kayak gitu. Oh gitu, gila. Nah sekarang closing statement kalau gitu. Kita todong pakai closing statement karena saya tahu dia belum persiapkan closing statement. Ayo kita todong. Iya, belajar Closing itu statement. sepanjang hayat.
belajar sepanjang hayat. Iya, jadi nggak ada umur. Oh, saya kan udah tua. Aduh, saya udah punya anak 3. Aduh, saya udah punya cucu. Belajar sepanjang hayat. Karena buktinya saya dulu di Jepang, satu teman satu lab saya itu nenek-nenek umur 68 tahun ngambil S3 gitu. Dalam kondisi lagi kanker. No way man, beneran? Beneran. Namanya Furuyasuki Sensei saya. Itu namanya, karena 68 udah tua. kan orang udah pensiun. Iya, udah pensiun, jalannya udah bungkuk dan sedang survive untuk kanker. Gila, Dan juga diabetes. Jadi benar-benar luar biasa saya melihat, gila nih orang semangat banget kuliah. Itu semangat banget kuliah. Paling rajin datang udah bikin kopi, terus bikin kopi ke semua orang. Coba bayangin, baik banget. Lah saya jadi malu pak. Iya. Saya malu dulu S1 aja sudah maksain sekali biar bisa lulus. Belajar tuh sepanjang hayat gitu aja sih. Oke, gila, wih sangat menginspirasi. Saya ingin menyoroti lagi ya soal beasiswa. Semua orang bisa mendapatkannya, tapi tidak gampang, tapi juga tidak mustahil. Jadi nggak usah mikir soal nggak ada link, nggak ada relasi, nggak ada paman gubernur, nggak ada saudara presiden. Pokoknya bisa. Oke, itu dulu untuk edisi kali ini. Yuhu. Jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye. Bye.